Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa. Yang kami hormati Ustadz Isnani Bambang LC selaku pemateri serta para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah mubarak ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan tilawatil Quran, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah pembacaan doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ibrahim Hikmatyar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaruu bi rabbihim ya'dilun. Huwalladzii khalaqa lakum min tinin tsumma qadaa ajalan wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Akhirnya memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti kita pada sore hari ini, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Isnani Bambang. Kepada Ustadz Isnani Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الكريم Amma ba'd, ikhwani fiddin, saudara-saudaraku semuanya, para tulab, ya, para hadirin, hadirat ada enggak nih? Ya, ada mungkin, ada di balik layar sepertinya. Ya, Masya Allah ya. Semoga semuanya baik yang hadir di tempat ini, di masjid ini maupun yang berada di rumah ataupun di manapun antum berada semuanya yang bisa menyaksikan acara kita ini. Ya, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah di sore hari ini ya kita memasuki hari yang ke berapa? 19 sepertinya ya. Masya Allah 19 di bulan Ramadan ini ya. Di sore hari ini kita bisa berjumpa di tanggal 19 Ramadan ini di tempat ini yang semoga ini menjadikan kehidupan kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotifillah, sebagaimana disampaikan oleh panitia ya, amanah yang beliau sampaikan ke pembicara yang ketiga ini ya, ketiga enggak, yang kemarin pertama ya dari acara kita ini ya, buka bersama bareng, buka bersama bareng. Yang pertama bersama Ustadzuna Al-Karim ya, Al-Ustadz Muhammad Ilyas ya, Dr. Muhammad Ilyas MPD, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua bersama Ustadz Soheh Hasan ya, Masya Allah ya. Yang kedua-duanya ini ya senior saya sebenarnya ini, Masya Allah ya. Dua-duanya senior saya ya, Ustadz saya sudah ya. Maka kalau yang ketiga ini ya ini karena muridnya ya. Ya murid beliau berdua ya tentunya mungkin tidak seperti yang beliau berdua sampaikan. Hanya saja semoga kita di pertemuan kali ini bisa mengambil manfaat, tentunya bisa kita saling bertawasau bil haq, tawasau bis sabar tentunya ya. Sebagaimana tema yang disampaikan ini ya, yaitu tentang apa nih Mas? Masalah ini. Temanya apa masalah? Ya, mencegah, bagaimana cara mencegah bosan gitu ya.
ya, untuk di hari ke-19 ini udah merasa bosan sepertinya. Masya Allah. Ya, bagaimana mencegah rasa bosan ya untuk beramal, khususnya tentunya di bulan yang penuh ya keberkahan, penuh ampunan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dan itu tentunya butuh yang namanya tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya, yang tentunya ya, terutama yang terakhir tentunya ya, Masya Allah ya, saling menasihati untuk senantiasa bersabar, sabar baik sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun juga sabar dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ya, ini ya ini kan juga ujian ya, di bulan Ramadan ini penuh ujian betul-betul. Kita diuji. Ya, diuji dengan rasa bosan. Dengan rasa bosan ya. Dan ikhwatifillah yang perlu kita pahami ya, kita pahami. Ya, rasa bosan itu ya manusiawi enggak, Mas? Manusiawi ya. Karena kalau enggak rasa bosan itu ya kayak para malaikat berarti kan ya. Para malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahar wa hum la yafturun ya. Mereka senantiasa siang malam bertasbih ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala siang malam tanpa lelah, tanpa capek, tanpa merasa bosan jemu. Kenapa itu? Ya. Kenapa kok sampai bisa seperti itu, luar biasanya? Ya. Itulah tabiat mereka memang ya, ketika Allah perintah mereka itu senantiasa ya langsung sami'na wa ata'na. Ya. Mereka la ya'suna fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu para malaikat. Ya, kalau kita kata Allah khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaif. Termasuk dhaif dalam hal beramal juga sebenarnya. Ya. Dhaif pula dalam beramal. Ya, lemah. Ya, itu wajar. Namun tentunya bagaimana kewajaran itu jangan sampai kemudian melenakan kita. Wah, manusia itu wajar kayak gini, bosen. Nah, ini yang membuat kita akhirnya melemah, semakin melemah. Akhirnya apa jadinya? Efeknya apa? Kalau bosen terus, males akhirnya. Ya. Dari malas kemudian jadi apa? Ya. Malas makan jadi apa kalau malas makan? Enggak makan, akhirnya apa? Sakit juga, gitu kan ya? Ya. Kalau malas belajar akhirnya apa? Malas belajar. Bosan belajar. Gimana coba? Akhirnya enggak dapat ilmu, akhirnya bodoh terus akhirnya. Enggak tahu terus akhirnya. Ya, Masya Allah. Kalau malas beramal soleh, bagaimana jadinya? Malas membaca Quran, malas sholat. Wah, ini bahaya banget akhirnya. Ya, bisa berbahaya. Rasa bosan yang berlebihan kemudian bisa sampai membahayakan, betul-betul membahayakan diri kita sebenarnya. Ya, kata Allah kan la tulqu aidikum ila tahlukah. Janganlah sampai kalian itu ya menceburkan, melemparkan diri kalian itu ke dalam jurang kebinasaan. Ya. Kalau rasa bosan ini terus senantiasa ada dalam diri kita yang akhirnya kemudian membuat kita malas. Ya. Bisa berbahaya akhirnya. Ya, sebagaimana kaum munafikin akhirnya sholat bermalas-malasan mereka. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka akhirnya
tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma sedikit saja. Sedikit itu bagaimana kondisinya? Ya. Sudah riak lagi. Yuraunan nas, ya, orang munafik kan ya, banyak ya. Yuraunan nas, berbuat riak. Ya, sudah sedikit riak lagi. Habis deh akhirnya. Masya Allah ya. Maka dari itu ya, semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita. Bagaimana kita kiat-kiatnya untuk bisa menangkal ya rasa bosan ini. Rasa bosan ini. Yang itu sebenarnya juga wajar sebagai manusia, itu manusiawi. Ya, sebagai ciri khas manusiawi ya. Kemanusiaan kita ada berarti. Berarti betul kita itu manusia ya. Gitu ya. Nah, namun jangan sampai kemanusiaan kita itu kemudian menjadikan kita akhirnya tambah lemah. Ya. Rasa bosan ini ada berbagai faktor tentunya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kita itu merasa bosan. Ya, merasa bosan. Dalam hal apapun itu ada titik jenuhnya sebenarnya. Dalam setiap hal. Ya. Dalam hal apapun kita tetap suatu ketika itu ya berada pada puncak kejenuhan. Di titik yang ketika itu kita merasa jenuh, bosan, lesu ya. Akhirnya malas akhirnya ya. Ya. Maka jangan sampai ketika kita berada di titik puncak kelesuan itu ya, puncak kemalasan, puncak kebosanan itu, puncak kejenuhan itu, kita berada di atas jalan yang buruk. Jangan sampai. Maka walau bagaimanapun kondisi kita, jenuhnya kita itu masih berada di atas kebaikan gitu loh. Ya. Misalkan membaca Quran, semalas-malasnya kita tetap baca gitu loh. Meskipun mungkin berapa ayat saja gitu loh. Ya. Karena jangan sampai kita berhenti beramal soleh. Ya, jangan sampai merugikan kita akhirnya, merugikan kita. Ya, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kita itu merasa bosan. Ya, ini kalau kita ibaratkan, ini kayak menu makanan begitu, ya, kayak menu makanan. Ada kan rasa bosan kita itu makan sesuatu. Pernah nggak mas? Rasa bosan makan apalah gitu? Apa yang paling membosankan makanan antum yang pernah antum makan? Ayam jenuh. Ya, apa? Kuaci, bosan itu. Nggak habis-habis gitu ya. Ya. Ini bisa kita ambil ibrah dari situ sebenarnya. Ada apa ya? Faktornya apa? Kita ada kadang itu punya apa? Favorit makanan tertentu yang ketika kita memakannya itu enggak bosan-bosan. Apa itu? Apa? Nasi ya? Ya, boleh nasi. Enggak bosan-bosan memang. Tiap hari makan nasi terus ya. Dari mulai kecil sampai mati pun juga enggak ada bosan-bosannya makan nasi kan ya? Ya. Terus apa lagi? Ada enggak yang lain? Ya, kalau lauk ini nasi udah biasa. lauk apa yang buat kita nggak bosen? Kalau itu ada mesti dimakan. Apa? Sambal ya. Ya, ada macam-macam sambal boleh. Ya, tapi sambal pun juga macam-macam loh. Ada yang sambal itu membosankan juga kadang. Tapi ada pula sambal itu karena ya kita merasa enak mungkin ya ini ya. Yang mungkin jadi faktor ya membuat kita itu akhirnya enjoy nggak bosen. Kenapa itu? Salah satunya adalah merasa
enak, lezat, ya kan? Lezat, ya. Ya. Karena saking enaknya, masya Allah, kita nggak bosan-bosan, ya. Ya, mungkin sambal, mungkin apa lagi? Mungkin ada kue, mungkin kue apa? Ya. Kue mungkin bosanin kue, maka banyak yang ya blenger ya. Karena saking banyaknya, kadang akhirnya membuat produsen itu ya, akhirnya apa? Karena membosankan juga, ya, membuat berbagai macam variasi, ya. Meskipun sama apa adonannya juga sama, tapi bervarian, ya. Varian rasa mangga, rasa ya kue macam-macam. Padahal bahannya sama, ya. Biar gak bosan itu tadi, ya. Ya. Ada pula macam-macam pokoknya intinya, ya, macam-macam. Ada sebabnya itu karena apa tadi? Kalau nasi karena apa coba? Kok nggak bosan-bosan? Ya, butuh kan ya? Ini ya. Merasa butuh. Karena butuh betul-betul, butuhnya mendesak banget. Kalau nggak makan nasi itu sampai-sampai kayak dianggap nggak makan pokoknya. Iya kan? Coba. Ya. Pernah nggak antum belum sarapan? Ya, dikasih pohong, tahu pohong? Singkong. Dikasih singkong satu lepek aja, tahu lepek kan? Piring kecil itu lah, ya. Piring kecil, ya. Pernah nggak kayak gitu? Antum makan habis, kemudian ditanya orang, udah sarapan belum mas? Belum ya? Udah makan singkong satu lepek kan ya udah lumayan deh, ya. Ya, apalagi ada yang satu piring kadang udah habis ditanya udah sarapan belum katanya. Kenapa? Karena belum makan nasi, ya. Saking melekatnya nasi itu dengan hatinya itu, masya Allah, tergantungnya hatinya dengan nasi itu luar biasa. Hingga akhirnya dia juga nggak merasa bosan, ya, karena merasa butuh dengan itu. Ada pula karena kelezatannya tadi, ya, masya Allah, ya. Ada pula punya maksud tertentu kadang itu, ya, ya, punya maksud tertentu yang ini ya istimewa maksudnya, ya. Begitu pula sebenarnya amalan kita sebenarnya, ya. Amalan kita itu, ya, kenapa kita bisa bosan, ya? Kenapa? Ada karena, ya, sebenarnya kalau kita tilik, bedanya apa dengan makanan tadi? Ya, kalau makanan tadi udah beda-beda, rasanya beda-beda, ya kan? Rasanya beda-beda, ada yang lezat, ada yang, ya, nasi pun juga ada yang beda-beda sebenarnya, kan ya? Ya, ya. Tapi, ya, bedanya kalau amal soleh itu semuanya sebenarnya lezat sebenarnya, ya. Sebenarnya lezat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, ya, ya, sambil-sambil ya katakan, ya, la sa'adata lil qalbi, ya, tidak ada sebuah kebahagiaan bagi hati, ya. Tidak ada sebuah bahkan sampai kelezatan sebuah hati, lezat, enak, nyaman, ya, nggak ada yang lebih nikmatnya hati daripada ketika dia itu bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dia ibadahi betul-betul, ya, yang dia pasrahkan seluruh hidupnya untuknya. Dan ini ternyata sebuah nikmat yang luar biasa ketika seseorang itu bisa kayak gitu. Ubudiyahnya luar biasa, full, penuh buat sang Khaliknya. Ya, masya Allah. Ini ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah nggak ada yang membandingi kelezatannya dibandingkan orang yang bisa betul-betul merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini idealnya begitu.
Ya, idealnya begitu. Ya, berarti otomatis kalau sebenarnya amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya lezat-lezat semuanya, tapi kok kemudian ada yang di antara kita juga sebenarnya kok merasa tidak lezat, merasa bosan akhirnya. Padahal salah satu penyebab seseorang makan roti nggak bosan-bosan karena kelezatannya kan ya. Begitu pula ini amal soleh kita sebenarnya begitu. Ketika kita bisa merasakan kelezatannya, oh luar biasa, nggak akan bosan-bosan sebenarnya. Maka benar kata salah seorang ulama salaf itu, lau tauhurat qulubukum, andaikan hati kita itu bersih benar-benar, maka ya hati kita itu nggak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quranul Karim, dengan tilawatul Quranil Karim. Ya, otomatis berarti ya mafhum mukhalafahnya, ya pemahaman kebalikannya. Berarti kalau ternyata kita kok merasa belum lezat, ya membaca Quran kok masih merasa bosan, ya merasa kenyang, ya. Udah merasa kenyang, baru dikit udah merasa kenyang, kewaregen bahkan. Berarti gini, ada yang masalah apanya ini berarti? Siapanya yang masalah? Qurannya atau ya? Padahal kata ulama salaf tadi, andaikan hati kita itu bersih benar-benar, jiwa kita itu benar-benar jernih, ya penuh tadi penyerahan diri, pasrah betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ubudiyahnya hanya dia pasrahkan untuk sang khaliknya, pemiliknya, pemilik hatinya. Masya Allah, ini akan merasakan begitu lezat benar-benar dia dalam beribadah, termasuk tilawatul Quranil Karim. Ya, Masya Allah, ya. Ini luar biasa, ya. Ya, berarti kan salah siapa ini berarti? Ya, ya. Semua amal saleh udah benar-benar lezat sebenarnya gitu loh. Tinggal kita yang bisa nggak menikmatinya, gitu loh. Bisa nggak kita menikmatinya, menikmati kelezatannya? Karena orang kadang itu tahu kelezatan sesuatu, tapi cara menikmatinya salah, nggak tahu caranya. Bisa enak nggak dia? Nggak merasa enak juga. Ya. Kopi ngomongnya katanya nikmat betul katanya, tapi ada pula yang merasakan nggak nikmat tuh gitu. Padahal sama-sama kopinya, ya sama-sama satu cangkirnya, ya tapi ada yang merasakan nikmatnya minum kopi, tapi ada pula orang lain nggak merasakan apa-apa. Ada kayak gitu, ya kenapa? Karena yang satu ini tahu cara menikmatinya, gitu ya. Yang satunya nggak tahu cara menikmatinya, ya. Akhirnya sembarangan aja, sembarangan waktunya, bapaknya minum kopi akhirnya, ya nggak bisa menikmatinya, ya, Masya Allah, karena nggak tahu caranya juga. Ya. Begitu pula amal-amal saleh ini juga begitu. Ketika kita sebenarnya tahu lezat semuanya, nikmat semuanya, tapi kita belum tahu caranya. Ya, cara bagaimana kita itu bisa menikmati kelezatan amal saleh ini, maka akhirnya kita pun nggak bisa mendapatkan manfaat kelezatan dari amal-amal saleh kita. Ya, maka di kesempatan kali ini ya kita mencoba ya menelisik bagaimana kiat-kiat ya. Bagaimana solusinya tadi ya, solusi untuk bisa ya, kalau toh mungkin ternyata sudah terjadi kebosanan di tanggal 19 ini ya, semoga itu bisa terobati dengan ini ya. Meskipun sebenarnya pencegahan itu lebih baik sebenarnya, hanya saja kalau ternyata kita sudah terjangkit oleh rasa bosan, ini kan berarti kayak penyakit ya. Penyakit kalau sudah terlanjur sakit gimana? Apakah cukup pencegahan? Ya enggak, udah sikapnya udah beda, harusnya diobati kan gitu. Diobati ya, diobati.
Ya. Bagaimana caranya untuk ya senantiasa kalau belum terjadi kebosanan ya kita berarti mencegahnya. Tapi kalau ternyata ya sudah terjangkiti oleh rasa kebosanan itu, bagaimana kita bisa mengobatinya? Ya ini kan ibaratnya sebenarnya kalau bosan itu ya sebagaimana tadi. Ya, kalau hati itu sehat bersih, jernih, itu kan masya Allah kita bisa menikmati Al-Quranul Karim, nggak bosan-bosan, nggak kenyang-kenyang. Berapapun ayat yang kita ingin baca itu enjoy saja, ya, menikmatinya saja. Tapi kalau ternyata ya ada rasa bosan di situ, berarti hatinya gimana? Udah kotor kan berarti. Kalau kotor berarti ada penyakit berarti. Kalau ada penyakit gimana? Kalau nggak segera diobati, penyakit itu kalau nggak segera diobati gimana? Tambah parah akhirnya. Semakin lama tambah parah. Oh, bisa jadi akhirnya mati akhirnya. Ya, dari sehat sakit kemudian mati akhirnya. Bahaya kalau kayak gitu. Kalau sudah hatinya mati, hatinya siapa ini kalau mati itu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa. Ya, orang yang hatinya mati dikasih tahu ini itu ya sama saja ya. Nah, ini bahaya akhirnya. Ayo, ikhwati billah. Sesuai dengan penyebabnya sebenarnya kalau kita ingin mengobati sesuatu, ya, ibaratnya gitu ya. Kita harus tahu dulu sebab penyakitnya apa, gitu kan? Ya enggak? Benar enggak? Ya. Sebenarnya kan begitu. Kita itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fi ahsani taqwim. Ahsan betul-betul. Dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Termasuk kesehatan kita secara normal semua itu ya mayoritas baik-baik saja, sehat semuanya kan ya. Mayoritas loh, meskipun sebagian kecil saja, sebagian kecil yang Allah uji dengan cacat, Allah uji dengan tidak sehat ya. Tapi secara mayoritas ya, rata-rata itu fi ahsan taqwim, betul-betul sehat. Normalnya sehat. Ya. Maka ketika sebuah penyakit datang, berarti gimana? Aslinya sehat, kok tahu-tahu sakit? Berarti gimana analisanya? Berarti ada yang membuat dia sakit, ada penyebabnya. Dan sebenarnya ketika penyebabnya itu dihilangkan, sakitnya sembuh sebenarnya. Pulih lagi, saya sehat lagi. Wong penyebabnya udah nggak ada, kan gitu. Sebab akibat kan ya. Sebabnya ini, akibatnya ini. Akibatnya sakit, ada sebabnya demikian. Maka ketika demikian itu ada, sakitnya ada terus. Ketika demikian itu penyebabnya itu udah nggak ada, maka penyakitnya akan hilang. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, salah satu penyebab ya, kebosanan itu apa tadi? Salah satu penyebab penyakit tadi, penyakit ya, penyakit bosan ini tadi ya. Ketika apa? Hati itu kotor ya. Maka otomatis ya, karena penyebabnya kotornya hati, obatnya apa? Obatnya apa? Hatinya kotor. Gimana penyebabnya? Ya, berarti obatnya apa? Ya bersihkan tentunya kan gitu. Iya. Udah. Bersihkan hatinya. Bersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Dari mulai syiriknya dengan niatnya mungkin yang kurang pas, ya. Niatnya bukan karena Allah. Ini yang membosankan akhirnya antum niatnya pengen dapat ininya itu misalkan ya, pengen didengerin oleh si dia kadang ya,
bacaannya. Maka ketika bacaan kita nggak didengar oleh dia, bosan akhirnya kan gitu. Salah satu yang melemahkan kan ini akhirnya. Ya, begitu pula ya. Ada syirik, ada nifak juga, ada ya semacam-macam. Ya, begitu pula ada riak-riak itu tadi, ada sum'ah juga. Ya, begitu pula ada apa lagi? Ya, membuat kotornya hati juga dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, maksiat yang ternyata ini tentunya nggak akan lepas dengan yang peran musuh kita yang terbesar. Ya, yang dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menghadang kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, kiri, atas, bawah, kita dikepung oleh dia. Siapa itu? Syaitan itu, ya. Ini enggak lepas dengan peran mereka juga, ya. Maka kuatkan hati ini, bersihkan hati ini. Bersihkan hati ini, ya. Dengan apa? Ya, kalau syirik ya tentunya dengan tauhidnya dikuatkan lagi. Ya. Ya. Kalau nifak berarti dengan rasa syaknya dihilangkan. Ya, dan keyakinannya. Ya, dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim yang oleh Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fihi. Dengan Al-Qur'an lah yang membuat hati itu akhirnya enggak ada keraguan lagi-lagi. Ya, enggak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an itu. Enggak ada. Maka yang mengobati rasa syak kita, ragu-ragu kita dengan Islam ini, dengan amal soleh yang kita kerjakan itu, jangan-jangan nanti enggak dibalas misalkan gitu, ada kayak gitu, ya, ada suudzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah kayak gini kayak gitu, ntar jangan-jangan enggak dibalas oleh Allah. Nah, ini kayak gini, ini penyakit juga ini. Ya, akhirnya membuat kita bosan. Ya, enggak dapat balasan di dunia masalahnya, gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Bersihkan ini tentunya. Ini obat yang luar biasa, yang sebenarnya semua penyakit tadi pangkalnya dari ini. Ya, penyebabnya dari maksiat kita sebenarnya. Ya, maka kurangi ini. Maksiat dari apapun pokoknya bisa, ya. Setan itu gampang banget ya pokoknya, ya. Dia menyesuaikan diri kemampuannya. Nah, kalau yang diganggu itu cuma kroco-kroco misalnya, ya, yang lemah imannya itu gampang dikeluarkan, ya, pasukannya yang biasa-biasa aja. Ya. Ya. Tapi kalau kemudian talib ma'had ya tentunya lebih tinggi lagi kan ya. Ya, Masya Allah, ya, ya, Masya Allah, ya. Maka kuatkan kita juga harus, ya. Maka kita itu sebenarnya diberi dua kekuatan, ya. Dua kekuatan dalam diri kita semuanya ada dua kekuatan. Maka ketika dua kekuatan ini semakin membesar, oh Masya Allah, ya, semakin kita itu giat, semangat, ya, semangat, ya, semangat dalam beramal soleh tentunya. Apa itu dua kekuatan itu? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu, yang pertama ada quwwatul ilm. Quwwatul ilm. Yang kedua quwwatul iradah. Semakin ilmu kita menguat, semakin menguat hingga kemudian menancap dalam hati kita, kemudian membuahkan sebuah keyakinan yang mantap betul-betul. Ya, kemudian diiringi dengan kekuatan yang kedua, quwwatul iradah. Ya, quwwatul qasd. Ya, iradahnya, kehendaknya kuat untuk beramal, ya akhirnya jadilah amal yang luar biasa. Ya, wa farquha fis sama', betul-betul amalannya menjulang tinggi ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Ya, ini maka dua kekuatan ini harus kita semakin kuatkan. Ya, kuatul ilm. Kalau ternyata ilmu kita lemah, ya, tentang amal-amal soleh yang kita kerjakan, dari mungkin tilawatul Qur'annya kuatkan lagi dengan keutamaan Quran, membaca Quran yang satu hurufnya Masya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali kebaikan. Itu di hari biasa. Di Ramadan tambah lagi. Ya, semakin menguatkan kita harusnya begitu. Ya. Masya Allah. Ya. Ini ya, ini yang
pangkalnya kayak gitu. Tapi ada pula yang lainnya sebenarnya. Kalau kita rinci lagi, mungkin kalau ternyata kebosanan kita dari niatan kita, misalkan niat kita salah, bisa membosankan akhirnya. Iya, ya. Niatnya ketika sedekah misalkan cuma cari terima kasih aja, misalkan, kan ada kan gitu aja. Ketika nggak dikasih terima kasih gimana? Ngomel-ngomel dia. Padahal Allah telah jelaskan ya, la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Innama nut'imukum li wajhillah. Contoh saja dari memberi makan fakir miskin. Ya. Ini harusnya li wajhillah. Ya, ketika ngasih it'am, ngasih ta'am ke fakir miskin itu benar-benar liwajhillah saja. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah saja, balasan dari Allah saja. Ya. Yang pasti khairun wa abqa. Balasan dari Allah. Ya. Khairun lebih baik, kualitasnya lebih baik, wa abqa dan juga lebih awet, lebih abadi bahkan. Tapi kalau balasannya manusia bagaimana? Otomatis berbalik 180 derajat. Sudah kebaikannya juga jauh daripada kebaikan dari Allah, Rami Tayani gitu ya. Secara kualitas itu ya rendah banget kualitasnya. Misalkan apa? Terima kasih tadi kan cuma apa itu? Terima kasih. Cuma berapa suku kata? Ini kok dicari-cari itu kan ya remeh banget sebenarnya kan gitu. Ya, rendah banget itu pun ketika kita dapat terima kasih berapa detik? Berapa detik? Kita senang berapa menit? Ya. Kan gitu. Ya. Paling beberapa detik saat udah hilang habis. Udah susah lagi nggak dapat terima kasih lagi. Kan gitu. Ya, ini kan rendah banget gitu ya. Ya, sudah rendah cepat habis lagi gitu kan ya. Ya, ini kualitas yang diberikan oleh manusia kayak gitu. Tapi kalau Allah luar biasa, khairun wa abqa. Ya. Ini maka kuatkan lagi niatan kita, keikhlasan kita. Ya, Masya Allah. Kemudian ada pula yang tadi sebabnya tidak lezat, tidak merasa lezat tadi, ya. Maka obatnya bagaimana? Bagaimana kita bisa membuat ya amal soleh itu kita rasakan senikmat mungkin. Termasuk tadi, ya kita bersihkan hati kita, lezatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ternyata berkaitan dengan yang pertama tadi. Ketika betul-betul Allah itu jadi satu-satunya tujuan kita, satu-satunya ghoyah kita, ghoyah hidup kita itu Allah, bukan manusia. Ini tinggi loh. Ya. Kalimatullah saja yang kita tinggikan. Kemudian ada pula yang bosan itu karena apa tadi? Kalau nasi tadi yang buat kita nggak bosan apa? Ya, merasa butuh kan ya. Nah, ini harus kita tanamkan pula, ya. Sebagaimana nasi itu kita nggak pernah bosan-bosan karena butuhnya kita dengan nasi, maka kita pun harus menancapkan dalam diri kita sebuah kebutuhan dalam diri kita terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Ketika betul-betul tertancap dalam diri kita, oh ini kebutuhan saya ini. Bukan kebutuhan Allah. Allah itu maha kaya, nggak butuh kita, nggak butuh amal kita. Andaikan kita dan seluruh jin-jin bahkan seluruh makhluknya Allah berkumpul untuk beramal soleh semuanya, beramal kebaikan semuanya, itu semua juga tidak akan menambah keluasan kudrah Allah, kemampuan Allah, ya. Kekayaan Allah nggak akan menambah pula, ya. Allah tetap maha kaya, ya. Nggak ngurangi pula ketika kita bermaksiat sekalipun, semua makhluknya bermaksiat sekalipun, itu juga nggak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap maha kuasa sebenarnya. Allah tetap maha kaya, gitu lah. Jadi yang butuh siapa?
Kita sebenarnya yang butuh amal soleh, sholat kita, siam kita, termasuk tilawat Quran kita, kebutuhan kita sendiri. Dan tanamkan dalam diri kita. Yang ketiga, karena ada. Ya, iya udah. Nah, yang terakhir, ya, semakin kita ingat mati, kita butuh amal soleh tadi. Dan nanti kita itu berandai-andai. Bahkan kita tuh nanti ya membutuhkan, ada sebuah riwayat kan ya, yang ceritakan kebutuhan kita akan sebuah amal soleh. Kita cari-cari kemana-mana, kurang satu amal soleh itu ada dalam diri kita, bisa dalam rangkai kebaikan kita. Ada yang seperti itu, saking butuhnya cari kemana-mana, ternyata nggak dapat apa-apa, karena semua merasa butuh dengan amal solehnya. Engkau tak kayak kowe, malah aku sing butuh. Oh, sing tak kayak iki malah sing tak butuhke engko, kan khawatir begitu semuanya. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Maka ini ya, kita nanti butuh itu. Ya, moga ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga ini menambah semangat lagi buat kita. Ya, tanamkan lagi kebutuhan kita akan amal soleh kita, dan semakin ingat mati, kita tuh mau mati. Kalau pas bosan mati gimana? Ya pas nggak beramal soleh ya, padahal nanti akan berandai-andai ya, begitu, berandai-andai untuk jadi orang soleh ya. Andaikan saya ditunda matinya, kemudian apa nanti ya hidup lagi, kemudian beramal soleh, sedekah amal soleh gitu kan. Alam swab, aku luka lihat, astagfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu ya, atau berdoanya masalah? Oh ya. Langsung kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu. Ij'al siyamana ya Rabb, ij'al siyamana imanan wa ihtisaban, ij'al qiyamana imanan wa ihtisaban. Taqabbal minna siyamana ya Rabb, taqabbal minna qiyamana ya Rabbal alamin, taqabbal minna tilawatana li kitabikal karim ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Rabb, Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Rabb, Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi sabilik ya Rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana ij'alna muqimis shalah, Rabbana ij'alna muqimis shalah, Rabbana ij'alna muqimis shalah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qouli hadza astaghfirullah lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Isnani Bambang yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dari tausiahnya tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Saya selaku pembawa acara pada kajian sore hari ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada jamaah semua apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku yang